Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini Ibu berkesempatan untuk menyampaikan sosialisasi mengenai SNMPTN 2021. Oke, langsung saja ya. Nah, pertama ada persyaratan mengikuti SNMPTN 2021. Pertama itu siswa kelas 12 dan 13 pada tahun ajaran 2020-2021. Jadi buat teman-teman kelas 12 dan kelas 13 yang akan lulus di tahun ini ya, itu boleh mengikuti SNMPTN 2021. Nah, kemudian memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan masing-masing PTN. Nah, prestasi akademik itu sendiri yang pertama mungkin nilai raport ya, jelas dilihat dari nilai raport. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki prestasi kejuaraan, yang jelas juara 1, 2 atau 3 ya, dari mulai tingkat kota, mungkin ya tingkat kota Bandung, kemudian atau tingkat Jawa Barat, tingkat provinsi, atau tingkat nasional, itu bisa dilampirkan menjadi prestasi akademik ya. Tapi itu tadi harus kejuaraan, artinya kalian yang memiliki sertifikat juara 1, 2, atau 3 bisa dilampirkan. Tapi yang memiliki sertifikat tapi disitunya keterangannya juara harapan atau misalnya peserta, sebagai peserta itu tidak bisa diikut sertakan atau tidak bisa dilampirkan ke dalam prestasi akademik itu sendiri ya. Itu ya teman-teman, dan itu bisa dijadikan peluang jika misalnya prestasi yang kalian raih atau sertifikat yang kalian dapatkan itu sesuai dengan jurusan yang kalian tuju gitu ya. Misalnya kalian ingin ke seni musik, kalian punya sertifikatnya lomba menyanyi, misalnya lomba nyanyi se-Jawa Barat, itu bisa dijadikan lampiran, bisa dilampirkan untuk prestasi akademiknya gitu ya. Nah, kemudian memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. Nah, kalian bisa cek di sini di referensi.data.kemendikbud.go.id/NISN/. Nah, di situ kalian biasanya disuruh memasukkan NISN-nya, kalau kalian sudah tahu NISN-nya, dan tanggal lahir serta ibu kandung. Nah, di situ kalian bisa cek apakah NISN yang kalian punya itu adalah benar-benar nama kalian atau bukan. Atau misalnya kalian nggak tahu NISN-nya berapa, bisa langsung dicek di situ dengan menggunakan tanggal lahir. Nama dan tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung kalau tidak salah. Nah, itu bisa kalian cek langsung di website tersebut ya. Jangan sampai NISN yang kalian miliki itu bukan NISN kalian. Jadi kalian harus benar-benar meyakini bahwa NISN itu adalah NISN yang seharusnya kalian punya gitu ya. Silahkan kalian cek di website tersebut. Nah, kemudian memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 yang diisikan di PDSS. Jadi nanti pihak sekolah akan mengisikan PDSS dengan nilai raport kalian semester 1 sampai 5, mungkin ditambah semester 6 bagi kelas 13 ya, bagi kelas 4. Nah, nilai raportnya itu apa saja? Tidak semua nilai yang akan dimasukkan. Jadi hanya nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran produktif sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, itu akan diakumulasikan semester 1 sampai semester 5, kemudian nanti akan ada ranking dari semester 1 sampai semester 5 itu disebutnya ranking paralel per jurusan, karena kita tidak bisa semua mendaftarkan, hanya 40% kuotanya dari seluruh jurusan ya, dari seluruh perjurusannya. Misalnya TKJ 100 orang, kemudian kuotanya 40%, berarti hanya 40 orang yang terpilih. Nah, itu dilihat dari nilai mata pelajaran tersebut, gitu ya. Nah, kemudian wajib mengunggah portofolio jika memilih program studi seni dan olahraga. Nah, misalnya nih kalian pilihnya itu jurusan seni musik misalnya, seni musik di UPI. Nah, itu akan ada ketentuan portofolio yang harus kalian unggah, yang harus kalian upload di ketika kalian mendaftar SNMPTN. Ketentuannya nanti akan ada sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Akan ada di web yang kalian nanti akan masuk ke web yang
untuk mendaftar SNMPTN ya. Nah, di situ akan ada keterangannya, mana saja atau apa saja persyaratan-persyaratannya, portofolionya seperti apa. Misalnya kalau ke seni musik atau seni tari biasanya itu berupa video, ke olahraga itu berupa video biasanya ya, video yang menunjukkan kalian ahli atau kalian bisa. Misalnya kalau seni musik misalnya biasanya bernyanyi atau misalnya memainkan salah satu alat musik yang kalian bisa gitu ya. Kalau olahraga misalnya bermain salah satu olahraga yang kalian kuasai gitu ya, misalnya sepak bola, badminton dan lain sebagainya. Itu ya, itu diunggah portofolionya ketika nanti setelah kalian mendaftar ke SNMPTN itu sendiri. Gitu ya. Oke, nah kemudian pilihan program studi. Nah, memilih 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Nah, jadi untuk yang tahun sekarang, termasuk yang politeknik, yang D4 itu masuk ke SNMPTN ya, hanya yang jenjang D4. Kalau D3 tetap adanya di PMDKPN dan seleksi mandiri di politeknik masing-masing gitu ya. Nah, kalau yang SNMPTN ini, kalian bisa memilih di satu perguruan tinggi 2 jurusan, atau misalnya di 2 jurusan, di 2 perguruan tinggi masing-masing 1 jurusan. Atau boleh juga dicampur dengan 1 perguruan tinggi, 1 politeknik gitu ya. 1 universitas, 1 politeknik misalnya. Misal, sebagai contoh, PTN, 1 PTN 2 jurusan. Nah, misalnya jurusan KGSP nih misalnya ya, KGSP milih pilihan pertamanya itu mau teknik sipil di UPI. Teknik sipil UPI. Pilihan keduanya masih tetap di UPI misalnya ya, jurusan bahasa Arab misalnya, jurusan bahasa Arab. Boleh gitu ya. Atau mungkin misalnya Bu pengen teknik sipil dua-duanya tapi di universitas yang berbeda. Misalnya satu lagi di politekniknya. Misalnya satu UPI teknik sipil, yang pilihan keduanya politeknik, D4 teknik sipil. Bisa, boleh seperti itu. Atau boleh dua-duanya politeknik, boleh saja. Saya teknik sipil yang pertama, kedua yang teknik arsitektur misalnya ya, bisa seperti itu. Atau misalnya mau perguruan tinggi dua-duanya, misalnya UPI dan Unpad. Misalnya UPI jurusan arsitektur, Unpad jurusan bahasa Jerman misalnya ya, gitu. Jadi silakan kalian pilih hanya 2 program studi, boleh dari 1 PTN yang sama, boleh juga 2 PTN. Atau misalnya kalian pengen ke 1 aja gitu ya, boleh saja, silahkan gitu ya. Asalkan kalian bisa memilih yang memang benar-benar sesuai dengan minatnya kalian gitu. Nah, kemudian disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, jadi nanti ketika kalian kan kita SMK jurusan IPA ya. Nah, ketika nanti kalian daftar masuk ke website SNMPTN-nya, nanti akan disuguhkan beberapa PTN yang memang sesuai dengan jurusan atau program studi kita gitu ya. IPA misalnya, kita IPA, jadi pasti akan masuk banyaknya itu jurusan-jurusan yang keipaan gitu ya. Tapi memang ada juga yang ke soshuman pasti ada gitu beberapa. Itu silahkan kalian pilih sesuai dengan minatnya kalian. Nah, tapi mungkin untuk politeknik itu akan ada bobot tambahan bagi teman-teman yang mendaftar sesuai dengan jurusannya. Misalnya jurusan TKJ nih kita di SMK. Nah, kalian memilih jurusan D4-nya itu milih salah satunya itu D4 jurusan teknik informatika misalnya, itu kan hampir sama lah ya, hampir sejalur. Nah, itu kalian akan mendapatkan bobot lebih karena kalian berasal dari SMK yang sesuai dengan jurusan yang kalian tuju gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya kalian udah penting maka politeknik misalnya ya, tapi jurusannya berbeda, itu tidak akan mendapatkan bobot lebih gitu. Tetap yang dilihat adalah bobot yang sesuai dengan jurusan kalian saat ini dan nanti yang kalian daftarkan gitu ya. Nah, kemudian ini ada tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2021. Pertama ada pengumuman kuota, kemudian registrasi akun untuk sekolah dan registrasi akun bagi siswa.
Nah, yang registrasi akun ini sudah dibuka dari mulai kemarin. Silahkan kalian coba di website portal.ltmpt.ac.id. Itu bisa kalian coba daftar ya di situ. Nah, kemudian nanti sekolah akan menentukan calon peserta yang itu ya, yang eligible itu. Nanti kita akan umumkan siapa saja yang termasuk 40% itu sendiri. Ya gitu. Nah, itu akan sekarang akan jadi nanti kita akan umumkan siapa saja yang masuk ke 40% dan itu yang berhak mendaftarkan SNMPTN gitu ya. Nah, pengisian PDSS nanti nilai-nilainya itu akan dimasukkan oleh pihak sekolah, baru nanti selanjutnya adalah pendaftaran SNMPTN-nya. Kalian mendaftar ke jurusan mana yang kalian inginkan, yang kalian minati. Itu ya, pilihan PTN dan program studi, kemudian pengunggahan portofolio yang tadi Ibu bilang kalau misalnya yang mau masuk ke program studi bidang seni dan olahraga itu harus ada portofolionya. Gitu. Kemudian baru seleksi jalur SNMPTN yang nanti akan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Gitu. Jadi bukan kita yang memilih, bukan pihak sekolah yang memilih, tapi langsung universitasnya yang akan memilih cocok atau layak tidaknya kalian masuk ke jurusan yang kalian pilih tersebut. Kemudian pengumuman kelulusan hasil SNMPTN, lalu daftar ulang. Ya itu. Nah, kemudian ada jadwal kegiatan SNMPTN 2021. Yang pertama itu peluncuran sistem PMB kemarin sudah ya oleh ketua LTMPT-nya. Kemudian registrasi akun LTMPT. Jadi kita akan ada 2 tahap. Yang pertama registrasi akun LTMPT-nya. Kemudian yang kedua pengisian PDSS pendaftaran SNMPTN-nya. Jadi kalian yang sekarang registrasi akun, kemudian nanti baru pendaftaran SNMPTN-nya akan di waktu yang berbeda. Nah, sekarang registrasi akun itu dilakukan dari tanggal 4 Januari sampai 1 Februari. Kurang lebih 27 hari lah ya, masih panjang. Jadi nggak usah rusuhan, gak usah cepet-cepet, tapi jangan juga terlalu santai ya, nanti keburu waktunya habis. Karena biasanya di awal-awal bahkan atau mungkin di akhir-akhir biasanya website semakin numpuk, website semakin penuh, jadi loading terus ya. Nah itu kita harus pintar-pintar cari waktu buat mendaftar akunnya gitu ya, jangan sampai kalian jadi terlambat nanti gitu. Terus penetapan siswa yang eligible oleh sekolah, pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, pengumuman dan pendaftaran ulang. Itu di situ sudah ada jadwal atau tanggal masing-masing ya. Silakan kalian ingat-ingat, jangan sampai kalian jadi tertinggal lah istilahnya. Oke, selanjutnya tata cara pendaftaran akun LTMPT. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan ini ya, NISN tentunya, yang tadi sudah Ibu bilang, NISN-nya harus sesuai dengan nama kalian masing-masing. Kemudian NPSN itu bisa dilihat dari Google, silahkan kalian searching NPSN SMKN 5 Bandung ya. Kemudian tanggal lahir yang sesuai dengan tanggal lahir kalian. Nah, kemudian email aktif. Nah, email aktif ini pastikan memang email yang benar-benar biasa kalian pakai ya. Dan jangan lupa passwordnya, karena ini akan nyambung sama akun LTMPT yang nanti kalian akan mendaftar SNMPTN gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika waktunya SNMPTN kalian lupa email atau passwordnya gitu ya. Jadi dari sekarang silakan kalian pakai email yang aktif, yang sering kalian pakai, dan jangan lupa passwordnya juga yang mudah kalian ingat ya gitu. Karena ketika kalian lupa email atau lupa passwordnya, kita nggak bisa membantu. Soalnya itu kalian sendiri yang bikin gitu ya, kita tidak bisa mengakses itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada NIK atau nomor induk kependudukan yang bisa kalian lihat dari KTP atau KK. Jadi yang misalnya belum punya KTP, Bu udah nggak punya NIK, ada KK, silahkan lihat di KK-nya nomor induk kependudukan kalian itu berapa. Tuliskan di situ gitu ya. Kemudian yang terakhir ada pas foto terbaru. Nah, pas foto ini juga ada ketentuannya ya. Nah, ketentuannya itu adalah ini. Nah, bisa kalian baca ya. Intinya adalah pas fotonya itu harus berlatar belakang polos ya. Berwarna apa saja. Boleh warna apa saja, tapi mungkin disarankan yang lebih
agar kaliannya terlihat jelas, karena kalian kan mungkin yang berkerudung kerudung putih atau mungkin baju putih gitu ya. Jadi mending pakai latar belakang warna biru atau merah gitu ya. Boleh. Nah, kemudian bajunya pakai apa, Bu? Nah, disarankan memakai baju seragam ya. Kalau bisa pakai seragam khas SMK 5. Jadi kalian nanti fotonya sudah benar-benar oh ini anak SMK 5 nih gitu ya. Nah, kemudian filenya itu nggak boleh kekecilan atau nggak boleh kegedean ya. Di situ ada ukuran minimal dan maksimal pas foto. Minimalnya 80 kilobyte, maksimalnya 300 kilobyte, dan itu harus jadi jangan sampai itu pecah gitu ya. Makanya jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Nanti karena akan disesuaikan dengan nanti ketika kalian mengupload fotonya akan disesuaikan, jangan sampai nanti kalian ke cropnya malah bagian apanya gitu ya, malah backgroundnya doang yang ke crop gitu, muka kaliannya enggak, sedangkan kan yang disesuaikan itu, yang harus disesuaikan adalah muka kalian gitu ya. Nah, kemudian posisi badan harus tegak, kepala tegak, sejajar menghadap kamera, dan lain sebagainya. Intinya, nah ini, kemudian ada bagian kepala yang tidak ada bagian kepala yang terpotong atau wajah tidak boleh tertutupi ornamen. Maksudnya sebenarnya boleh-boleh saja yang pakai kacamata, boleh pakai kacamata, cuman dilihat takutnya berbayang atau mantul cahayanya, mungkin lebih baik untuk tidak menggunakan mungkin ya. Tapi itu balik lagi ke kaliannya nyaman atau tidaknya, karena nanti pasti akan dilihat bagaimana muka kalian aslinya gitu ya, yang aslinya seperti apa. Oke, itu ya. Nah, kemudian pastikan seluruh data yang terisi sudah benar. Jika sudah yakin, centang pernyataan dan tekan tombol simpan permanen. Nah, ketika kalian mengisi data di pendaftaran LTMPT ini, kalian pasti akan di akhir itu ada pernyataan yang harus kalian centang, kemudian ada tulisan simpan permanen. Nah, sebelum kalian yakin dengan isian yang kalian, daftar yang kalian isi, data-data tersebut, misalnya, aduh ini masih benar nggak ya, ini benar nggak ya, jangan dulu simpan permanen. Karena data yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah kembali ya. Karena itu, kalau misalnya kalian sudah simpan permanen, tapi ternyata kalian ada yang salah, itu udah nggak bisa diubah lagi. Gitu ya. Nah, kemudian sebagai contoh nih, tahun kemarin ada yang fotonya di crop, ke cropnya ternyata bukan muka tapi hanya kerudungnya aja, terus kesimpan permanen, itu nggak bisa dirubah lagi karena itu kan kalian yang nyimpan gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Kalian harus benar-benar yakin, lihat lagi yang sudah kalian isi itu benar atau enggak, sudah sesuai atau belum gitu ya. Terus di bawahnya juga ada kespesialan lah ya istilahnya, kalian dicentang apakah biasanya di situ ada ada autis misalnya, tunadaksa, tunawicara, dan lain sebagainya. Itu bisa, kalau misalnya memang kalian seperti demikian, boleh dicontreng. Kalau misalnya tidak, dicontreng yang tidak ada gitu ya. Jadi jangan sampai kalian salah contreng gitu. Karena tahun kemarin pun ada juga yang demikian gitu ya. Jangan sampai terulang kembali itu. Makanya kalian harus benar-benar sesuai dengan harus dilihat lagi, harus benar-benar apakah ini benar sudah sesuai atau belum gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru. Oke, nah selanjutnya peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini sebenarnya tahun kemarin sudah diluncurkan dari tahun kemarin, hampir sama dengan bidik misi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, KIP kuliah ini diperuntukkan mungkin bagi teman-teman yang ekonominya, secara ekonomi kurang mampu, bisa mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema KIP kuliah ini gitu ya. Nah, sebelumnya yang punya KIP boleh diajukan, dan ini bisa menjadi acuan mungkin ya buat nanti bikin KIP kuliah. Nah, yang nggak punya KIP gimana Bu? Atau yang nggak punya kartu bantuan lainnya, bisa saja silakan kalian nanti akan ada akan ada prosedurnya. Kalian harus ke dinas sosial, harus ke sini, harus ke situ gitu ya, yang harus meminta surat keterangan dan lain-lain.
yang memang menentukan bahwa kalian berhak tidaknya mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini gitu ya. Tapi memang websitenya sekarang di pinggirnya ada ya websitenya. Di situ kalian nanti bisa cek, tapi memang sekarang belum ada keterangan lebih lanjut mengenai KIP kuliah. Biasanya memang setelah SNMPTN gitu. Nah, tapi dari sekarang boleh kalian siapkan kalau misalnya sudah ada persyaratan lebih lanjut. Tapi kalau belum, mending sekarang kita fokuskan dulu ke SNMPTN-nya itu sendiri ya gitu. Nah, terakhir mungkin ada informasi mengenai website yang penting. Yang pertama itu cek NISN, di situ ada websitenya referensi.data.kemendikbud.go.id/NISN. Nah, terus ada pendaftaran akun LTMPT di portal.ltmpt.ac.id/registrasi yaitu. Nah, kemudian ada informasi KIP kuliah yang barusan ada di kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Lalu terakhir ada daftar universitas atau politeknik ltmpt.ac.id ya. Nah, ini bisa kalian akses semuanya, search aja langsung, bisa kalian cari. Yang terakhir juga ada daftar universitas atau politeknik, kira-kira universitas mana, politeknik mana yang bisa kalian tuju dan jurusannya apa aja, itu di situ udah ada ya. Silahkan kalian searching masing-masing di web LTMPT-nya. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian, bisa menggambarkan kalian menggambarkan kalian mendaftarkan nanti SNMPTN seperti apa. Nah, yang ingin konsultasi silahkan hubungi guru BK-nya masing-masing. Baik itu mungkin untuk penjurusan atau mungkin untuk tes minat bakat atau mungkin nanti ketika pendaftaran SNMPTN ya. Itu saja mungkin. Terima kasih dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.